ini faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah sejak dilahirkan sampai ke liang lahat. Jadi untuk para akhwat jangan pernah berhenti untuk menimba ilmu ya, karena entah kedepannya kita akan menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga, yang pasti nantinya kita akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita kelak. Jadi jangan merasa minder dengan perkataan negatif atau merasa puas dengan pendidikan yang sudah dicapai ya. Semangat ya buat kalian yang sedang menuntut ilmu di sekolah, kuliah, atau organisasi lainnya. Semoga dimudahkan untuk dunia dan akhirat. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan sharing sekaligus menyampaikan materi mengenai perencanaan diri untuk menjadi pribadi yang produktif dan lebih bermanfaat di masyarakat. Sebelum menyampaikan materi, Febri ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya, apakah teman-teman semua sudah mengerti apa itu makna produktif? Arti produktivitas menurut saya adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu dari kegiatan yang dia kerjakan dengan waktu yang sebaik-baiknya. Jadi produktivitas menurut saya itu sangat berkaitan dengan manajemen waktu seseorang. Produktivitas menurut saya adalah kemampuan seseorang untuk dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin berdasarkan dengan kemampuan yang dimilikinya, dapat dengan menghasilkan suatu produk atau melakukan suatu hal yang itu dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Teman-teman, hidup di tengah kesibukan yang kian padat kadang membuat manusia atau umat muslim lupa akan esensinya diciptakan dan hidup di dunia ini, yakni sebagai khalifah fil ard. Akibatnya, seluruh kehidupan kita hanya berfokus pada urusan duniawi saja. Kadang kita bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu hanya berorientasi pada diri kita sendiri, dan kita lupa atau tidak menyadari bahwa kita seharusnya juga membagi kemanfaatan untuk sesama. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita perlu memahami mengenai makna produktivitas dalam konteks Islam. Dari sumber yang saya baca, dtpeduli.org, Muhammad Faris dalam bukunya Muslim Produktif menuliskan bahwa produktivitas itu tersusun atas 3 unsur. Unsur yang pertama adalah fokus, unsur yang kedua adalah waktu, dan unsur yang ketiga adalah tenaga. Jadi, untuk dapat dikatakan produktif atau kegiatan kita itu dapat dikatakan produktif, harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Contohnya, ketika kita memiliki waktu, ketika kita sudah fokus terhadap sesuatu yang kita kerjakan, tetapi tenaga kita kurang maksimal, maka bisa jadi kegiatan yang kita lakukan itu menjadi tidak efektif, sehingga dapat dikatakan juga aktivitas kita kurang produktif. Dalam sumber tersebut, disebutkan juga bahwa produktivitas itu berbeda dengan kesibukan. Kalau sibuk itu biasanya memiliki tujuan dan juga tidak ada yang memiliki tujuan. Sehingga ada orang yang mengatakan sibuk tetapi mereka tujuannya tidak jelas. Apa yang mereka dapatkan hanya kelelahan dan kesia-siaan saja. Tetapi kalau produktif itu tujuannya sudah relatif jelas. Oke teman-teman, di sini Febri akan menjelaskan beberapa tips untuk menjadi muslim yang produktif menurut referensi yang Febri baca. Nah, sebelum ke tips-tips untuk menjadi pribadi yang produktif, Febri akan menambahkan sedikit dari sumber yang Febri baca, bahwa ternyata produktif itu bukan suatu tujuan atau bukan suatu target, tapi produktif itu merupakan suatu proses. Nah, teman-teman, kenapa sih kita sebagai umat muslim harus menjadi muslim yang produktif? Dalam dalil yang Febri baca dari suatu sumber, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat ke-7 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab,
yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Nah, dari ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwasannya ketika kita telah menyelesaikan suatu kegiatan ataupun urusan, kita diminta untuk terus bekerja keras menyelesaikan urusan yang lain dengan segera. Kenapa? Karena biasanya ketika kita sudah menyelesaikan urusan, kita butuh waktu untuk istirahat. Istirahat itu tidak masalah teman-teman, tetapi yang bermasalah adalah berlama-lama istirahat sebelum lelah. Nah, kadang itu yang membuat kita menjadi menunda suatu pekerjaan. Nah, teman-teman, sebelum ke tips-tips menjadi pribadi yang produktif, Febri juga ingin menambahkan bahwasannya kita hidup di era di mana adanya bonus demografi. Nah, bonus demografi ini membuktikan bahwasannya usia-usia produktif lebih banyak dibandingkan usia-usia yang non produktif. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan adanya bonus demografi ini? Bonus demografi yang disikapi dengan baik tentunya akan membawa kepada suatu kebaikan atau nilai positif. Tetapi apabila disikapi dengan kurang baik, maka akan membawa kepada musibah. Banyaknya usia-usia produktif dibandingkan usia non-produktif saat ini, seharusnya kita sebagai pemuda, pelajar, ataupun kaum milenial harus dapat memanfaatkan apa yang kita lakukan atau kegiatan kita agar menjadi suatu kegiatan yang positif yang bisa berdampak atau memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, jangan sampai nih usia-usianya saja yang produktif tetapi kegiatannya tidak produktif. Ada beberapa tips untuk menjadi pribadi yang lebih produktif menurut sumber yang Febri baca. Yang pertama, kita harus membuat jadwal kegiatan yang harus kita lakukan dalam waktu jangka pendek ataupun jangka panjang. Misalnya, dalam waktu 1 hari kita akan melakukan apa aja. Kemudian ditulis waktunya, misal jam sekian sampai jam sekian itu aktivitasnya apa. Nah, yang kedua, kita melakukan kegiatan tersebut sambil kita memonitor atau mengevaluasi apakah kita sudah tepat waktu atau belum melakukan kegiatannya itu. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan kegiatan itu secara rutin atau kontinu. Kita coba hari pertama misalnya sudah tepat waktu, kemudian hari kedua apakah masih sama atau tidak. Nah, itu akan menjadi tolak ukur kita apakah kita sudah seproduktif itu atau belum. Kemudian yang keempat, kita juga harus meminimalisir kegiatan-kegiatan yang kira-kira mengganggu aktivitas yang kita tulis tadi atau yang sudah kita jadwalkan. Nah, berikut ini akan saya sharingkan beberapa pengalaman teman-teman saya tentang produktivitas mereka. Nah, pertama-tama di sini Febri akan mewawancarai teman Febri yang kebetulan dulu semasa kuliah beliau aktivis BEM ya. Jadi bagaimana cara mengatur waktunya antara perkuliahan dia dan organisasi yang Atika ikutin. Kemudian bagaimana saya mengatur waktu kuliah pada saat saya mengikuti organisasi BEM gitu ya. Yang pertama, saya memprioritaskan kuliah saya tapi tidak melalaikan organisasi yang saya ikuti karena saya punya amanah di situ. Nah, kemudian saya membuat seperti catatan apa yang harus saya kerjakan hari ini untuk kuliah dan juga untuk tugas di BEM. Jadi misalkan saya sudah menyelesaikan tugas kuliah saya hari itu, baru saya menyelesaikan tugas saya di BEM. Seperti itu. Masya Allah, pengalaman yang sangat luar biasa tentunya membelajarkan kepada kita bahwasannya manajemen waktu itu sangat penting. Dan tadi seperti yang dikatakan teorinya, bahwasannya produktivitas itu salah satunya dipengaruhi oleh unsur waktu. Jadi untuk memanajemen waktu itu sangat penting dalam hal produktivitas. Dan yang kedua, saya akan mewawancarai teman saya. Dia juga merupakan aktivis kampus, mengikuti beberapa organisasi semasa dia kuliah. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana Sally mengatur waktunya sedemikian rupa menjalankan aktivitas perkuliahan sekaligus dakwah kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana agar tetap produktif selama mengikuti perkuliahan dan dalam organisasi? Menurut saya sendiri pun juga bukan termasuk mahasiswa yang aktif dalam berbagai macam organisasi di kampus, tetapi saya berusaha untuk memanfaatkan waktu saya untuk
mengikuti salah satu organisasi di kampus. Awalnya di awal-awal semester saya mengikuti organisasi itu alasannya hanya karena untuk memanfaatkan waktu luang saya, karena di awal semester itu beban kuliahnya masih belum terlalu berat sehingga masih banyak waktu luang yang kalau misal digunakan untuk tidur itu sampai capek. Nah, jadi saya manfaatkan untuk mengikuti organisasi dan mengikuti berbagai macam kegiatan kepanitiaan di kampus. Nah, mulai semester 3 itu sudah semakin banyak beban kuliahnya sehingga saya harus dapat memanfaatkan waktu saya sebaik mungkin agar tetap dapat mengikuti kuliah dengan baik dan tetap mengikuti organisasi tersebut. Nah, awalnya saya juga kesulitan dalam memanfaatkan waktu itu sehingga saya berinisiatif untuk membuat jadwal. Nah, dibuat jadwal dari pagi sampai sore saya gunakan untuk kuliah. Jadi nanti kalau misal kuliahnya selesai sampai siang, jadi siang sampai sore itu digunakan untuk membuat laporan praktikum, mencari bahan presentasi atau membuat tugas-tugas lainnya. Nah, nanti di waktu sore sampai malam digunakan untuk organisasi. Biasanya sore itu digunakan untuk syuro. Nah, kebetulan di bidang organisasi saya setiap minggunya itu ada kajian kemuslimahan. Jadinya nanti setiap sore itu pasti akan ada setiap sore ada syuro atau rapat. Nah, nanti di rapat itu saya akan memforsir diri saya, memanfaatkan waktu saya, memanfaatkan apa yang ada pada diri saya, kemampuan saya untuk organisasi tersebut. Biasanya yang dibahas di waktu syuro itu seperti pembicaranya siapa, kajiannya temanya apa, judulnya apa, kemudian nanti targetnya itu siapa saja, snacknya apa, kayak gitu. Terima kasih Sally atas pengalaman yang telah di-sharingkan. Jadi dari pengalaman teman saya ini bisa diambil kesimpulan bahwasannya selain manajemen waktu, kita juga harus bisa fokus dengan kegiatan yang kita lakukan. Nah, itu tadi sedikit paparan materi dari saya, sekaligus beberapa sharingan pengalaman dari teman-teman saya. Semoga bisa menjadi motivasi sekaligus inspirasi bagi teman-teman semuanya, terkhusus untuk saya pribadi, agar kita sama-sama bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih produktif dan bisa memberikan kemanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tetap semangat beraktivitas, semoga sama-sama dimudahkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Surat Az-Zumar ayat 53, Allah berkata, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Di ayat tadi, Allah bilang sama kita, kalau kita nggak boleh berputus asa, kita harus selalu optimis serta pantang dalam menyerah. Quran juga disebutkan tentang ayat yang berkaitan dengan putus asa dan optimis, yaitu surat Yusuf ayat 87 dan Al-Hijr ayat 56, serta beberapa hadis yang teman-teman bisa share sendiri ya. Jadi, saking perhatiannya Allah sama kita, Allah itu melarang buat hambanya itu berputus asa, untuk tetap optimis serta tidak boleh menyerah. Dalam setiap kehidupan, pastilah kita pernah mengalami persoalan, suatu ujian, latihan, di mana hal itu sangat melemahkan, membuat diri ini rasanya tak berdaya, lalu bertanya, "Ya Allah, di manakah Engkau?" Ingatlah pesan cinta Allah ini untukmu, dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 123.